Shalom, selamat hari Minggu, dan selamat berjumpa dalam kasih. Kami ucapkan kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari, Opa Oma yang beriman kepada Kristus, yang tentu mengikuti ibadah secara online dari tiap-tiap rumah tangga. Hari ini kita memasuki minggu yang baru. Kita bersyukur bahwa kasih Tuhan masih tetap menyertai kita. Oleh karena itu, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk mengenal Sang Jalan Kebenaran dengan bersama-sama kita melakukan pujian dari PKJ nomor 13, bait 1 dan baitnya yang ketiga. Ibadah kaum lansia dan disabilitas saat ini, jadilah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudariku sekalian. Kekasih Tuhan, nats pembimbing dalam ibadah saat ini terambil dari Filipi pasal 2 ayat 2 bagian B. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Demikian firman Tuhan. Sebelum kita ada dalam pemberitaan firman Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkannya secara bersama-sama, mari kita minta hikmat Tuhan untuk menuntun kita belajar tentang firman yang disampaikannya bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman yang hidup, kami datang kepadamu pada pagi hari ini.
Kami boleh menyatakan syukur kami, sebab Tuhan begitu baik bagi kami. Di tengah-tengah segala aktivitas dan pekerjaan yang kami lakukan, Tuhan memberi kami ruang dan waktu ada dalam hadirat Tuhan dalam ibadah minggu ini. Saat ini kami hendak membaca firman-Mu. Hamba-Mu yang mempersiapkan untuk menyampaikan kepada jemaat. Biarlah Allah boleh memberkati dan menguduskannya. Perkataan yang hamba-Mu sampaikan dan semua yang mendengar, Allah berkati kami. Dan biarlah firman yang diberitakan ini boleh jadi berkat bagi setiap kami yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Opa Oma, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan Alkitab di minggu ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Sekali lagi Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, menaati, serta melakukan firman Allah dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Opa Oma, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Di minggu pagi hari ini, kita bersama telah membaca bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan di bawah terang tema persekutuan yang memulihkan, menanti dengan setia. Kekasih Tuhan, menunggu adalah sebuah pekerjaan yang tidak mudah untuk dijalani. Oleh karena itu banyak orang tentu tidak suka dengan hal menunggu. Bahkan ada yang membenci kalau dia harus menunggu. Contoh, ada begitu banyak hal yang memberi kita gambaran tentang sesuatu yang membosankan kalau kita menunggu. Misalnya kita menunggu kapan kita gajian. Atau pada saat kita menunggu hasil laboratorium. Ataukah mungkin kita menunggu jodoh. Kita menunggu Tuhan menjawab doa-doa kita. Kita menunggu kapan tubuh kita yang sakit ini dia menjadi sehat. Kita menunggu orang-orang terkasih untuk ada di dekat kita. Dan masih banyak hal lain yang menggambarkan dengan hal menunggu. Yang tidak tahu persis kapan apa yang kita tunggu itu ada. Kekasih Tuhan, murid-murid dalam bacaan hari ini, mereka ada dalam fase menunggu tentang janji-janji Tuhan. Sekali lagi, dengan tema ini kita menanti
sesuatu yang dijanjikan Tuhan bagi setiap murid. Menanti memang adalah sebuah pekerjaan yang sulit. Bila kita menanti masa-masa penantian itu dengan sikap yang pasif atau tidak bekerja sama sekali, tentu ini membosankan. Setiap orang punya waktu yang sama. Dalam satu hari ada 24 jam. Namun waktu itu akan terasa begitu lama bagi mereka yang menanti dengan tidak melakukan apa-apa. Dalam arti bahwa mereka pasif saja. Mereka tidak beraktivitas. Bagi mereka 24 jam ini adalah waktu yang sangat lama. Sebaliknya, bila masa penantian itu diisi dengan berbagai kegiatan yang positif ataupun aktivitas, maka waktu 24 jam ini terasa begitu cepat berlalu. Kekasih Tuhan, Yesus saat menyatakan diri kepada para murid yang sedang berkumpul di sebuah ruangan di Yerusalem, di situ dia berjanji bahwa akan mengirim Roh Kudus untuk memperlengkapi para murid menjadi saksi Injil Kristus. Tapi Yesus punya syarat kepada para murid. Syaratnya adalah para murid ini harus tinggal sampai dengan janji itu digenapi. Mereka harus tetap tinggal di Yerusalem. Mereka harus tetap ada di Yerusalem sampai janji itu digenapi. Dan setelah para murid menyaksikan peristiwa kenaikan Yesus dalam kemuliaan, para murid harus kembali ke Yerusalem sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Yesus. Kekasih Tuhan, apa yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid, mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus melakukannya. Mereka harus ke Yerusalem. Ada 10 hari mereka di Yerusalem. 10 hari mereka di Yerusalem itu untuk menanti janji Tuhan Yesus. Waktu itu mereka isi dengan sesuatu yang positif. Bukan semata-mata mereka menunggu 10 hari itu dengan duduk diam atau sekedar reuni keluarga dengan para murid, atau bukan sekedar untuk duduk makan dan tidur menikmati keindahan alam Yerusalem. Tidak. Lukas, penulis Kisah Para Rasul, pada ayat 14, dia memberi catatan. 10 hari dalam situasi sulit, takut dan tidak pasti menanti, para murid melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Artinya bahwa ada beberapa kegiatan yang dibuat oleh para murid. Menanti 10 hari itu berlalu. Menanti janji Yesus. Yang pertama, para murid mereka harus membuka diri berkumpul bersama. Para murid harus berkumpul bersama seperti yang dipesankan oleh Yesus. Jemaat yang terkasih, di sini Lukas dia mencatat kelompok yang berkumpul ini terdiri dari para rasul. Ada juga kaum perempuan, Maria ibu Yesus, ada pula orang-orang saudara-saudara Yesus, mereka pun juga berkumpul bersama. Dan mereka juga ada bersama-sama dengan 2 saudara perempuan yang tidak disebutkan namanya. Mereka juga bersama-sama dengan 4 saudara laki-laki, yakni Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Mereka ada dalam kelompok ini. Kelompok ini mereka ditugaskan untuk menjadi saksi. Bagaimana mereka melihat kebangkitan Yesus. Dan ini menjadi cikal bakal gereja mula-mula yang terbuka dan saling mendukung. Itu hal pertama. Catatan di ayat 14 menggambarkan demikian. Mereka berkumpul bersama-sama. Hal yang kedua yang bisa kita lihat dalam pemberitaan ini adalah mereka tidak hanya berkumpul secara bersama-sama, tetapi mereka juga bertekun dengan sehati dalam doa. Kekasih Tuhan, persekutuan para murid ini juga bukan sebuah persekutuan yang pasif, tetapi persekutuan yang aktif, di mana mereka bertekun sehati dalam berdoa dalam nama Yesus.
Peranan kaum perempuan dalam doa juga mendapat tempat. Kaum perempuan dan kaum laki-laki ini mereka secara bersama-sama ada dalam doa. Mereka beriman, mereka berharap, dan itu semua ada dalam kasih. Kekasih Tuhan, dua hal yang dilakukan oleh para murid setelah Yesus dia memberikan pesan kepada mereka selama mereka ada di Yerusalem. Jadi selama 10 hari dalam penantian janji Yesus itu mereka harus mengikuti dua hal ini. Mereka duduk berkumpul secara bersama-sama. Baik dia laki-laki, baik dia perempuan, baik dia anak-anak maupun dia orang tua. Dalam perkumpulan itu mereka juga harus berdoa. Mereka harus sehati, sepikir untuk menunjukkan rasa kekeluargaan mereka. Nah, di sini kita melihat kata bertekun. Kata bertekun dari bahasa Yunani yaitu proskartereunte, yaitu sebuah kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, sebuah kegiatan yang dilakukan secara serius tanpa ada saling sikut-menyikut satu terhadap yang lain. Tanpa bertanya, sudah berapa hari kita menunggu? Tanpa berasa gelisah dan tanpa merasa takut. Kekasih Tuhan, jika menunggu bagi banyak orang ini adalah sebuah pekerjaan yang membosankan, tetapi di sini para murid mereka menunggu dalam doa. Yang menjadi pertanyaan, apa yang didoakan oleh para murid? Apa yang mereka doakan? Dalam ayat ini menjelaskan bahwa tidak sekedar mereka berdoa, ada doa pagi, doa siang, doa malam, ataupun doa makan, doa sebelum tidur, tidak hanya sekedar itu. Tapi mereka bertekun dengan sehati dan berdoa dalam kondisi yang tidak pasti. Mereka bertekun dengan sehati untuk berdoa supaya mereka dapat bertahan sampai kepada kehendak Tuhan itu dinyatakan dalam atau melalui turunnya Roh Kudus. Jadi mereka tidak hanya sekedar berdoa. Mereka tidak hanya sekedar duduk dan berkumpul. Tetapi mereka betul-betul ada dalam sebuah persekutuan dengan tekun. Nah, ternyata bertekun dengan sehati dalam berdoa membuat mereka yang khawatir, cemas, dan bimbang ini mendapat energi baru agar mereka tetap bertahan di tengah-tengah rasa kecewa mereka. Karena peristiwa kenaikan Yesus ke sorga itu membuat para murid merasa bahwa mereka kehilangan guru, kehilangan sahabat secara fisik dengan Yesus sebagai guru mereka. Dan oleh karena itu di tengah-tengah ketakutan, kelemahan, kekhawatiran, dan kecemasan, waktu 10 hari itu mereka gunakan untuk betul-betul mereka berdoa seperti yang dipesankan oleh Tuhan. Kekasih Tuhan, hal ditinggalkan Yesus membuat hidup para murid itu terpukul. Mereka takut, ada juga perasaan kehilangan, harapan. Tetapi dengan berdoa, mereka tetap ada dalam situasi yang bersyukur. Dari dua hal ini yang kita lihat dalam perenungan firman menjadi sebuah kisah yang sungguh menarik untuk kita belajar sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan. Jemaat yang diberkati, hari ini adalah bulan Mei. Bulan Mei adalah bulan yang dicanangkan oleh Majelis Sinode sebagai bulan budaya. Minggu ini adalah minggu ketiga. Dari minggu yang pertama kita telah ada di berbagai etnis dan juga kita belajar tentang bagaimana pemberitaan firman itu disampaikan melalui budaya-budaya etnis tertentu. Hari ini kita ada di budaya atau etnis orang Sabu. Ada juga sesuatu hal yang kita bisa lihat dari orang Sabu yang menyampaikan atau menampilkan tentang indahnya sebuah persekutuan. Hal pertama yang bisa kita lihat sebagai sebuah pesan dari firman hari ini. Yang pertama adalah, jadilah persekutuan orang percaya yang terbuka untuk merangkul semua pihak.
Jemaat Tuhan yang diberkati, tiap minggu dalam ibadah di liturgi itu ada pengakuan iman rasuli yang mengatakan bahwa aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus dan selanjutnya. Nah, pengakuan iman rasuli ini mengajarkan kita bahwa persekutuan orang percaya pada Yesus itu adalah persekutuan tanpa sekat budaya, tanpa ada strata sosial yang membedakan. Ini dari sosial yang mana, ini dari kedudukan yang mana, tanpa juga membedakan jenis kelamin. Nah, dalam Yesus lahir sebuah persaudaraan baru, yakni persaudaraan iman tanpa memandang perbedaan. Persaudaraan darah daging dalam rumah, keluarga dan budaya tidak boleh menjadi hambatan dalam persaudaraan iman. Sekali lagi, kalau kita melihat budaya, dalam budaya Sabu, ada tarian yang disebut tarian Padoa. Tarian ini adalah kearifan budaya yang merangkul kebersamaan di antara perempuan dan laki-laki melalui menari secara bersama-sama. Selain itu juga ada rumah adat Sabu yang disebut dengan Amu Hau, di mana terdapat dua pintu yang disebut Kalai Beni dan Kalai Mone sebagai sebuah simbol rasa hormat dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan. Nah, dalam rumah orang Sabu inilah mereka berkumpul di sana. Mereka berdoa, mereka bicara secara bersama-sama dalam relasi setara dan penuh cinta kasih. Dalam rumah inilah mereka tidak memandang dia punya kesetaraan seperti apa. Dalam rumah ini mereka sama saja. Tidak ada orang laki-laki, tidak ada perempuan. Tidak membedakan dia dari status sosial yang tinggi atau rendah. Dalam rumah ini mereka secara bersama-sama, mereka ada dalam sebuah persekutuan. Mereka menciptakan rasa persaudaraan yang sungguh baik dalam rumah itu. Nah, ini adalah sebuah budaya yang perlu diwariskan untuk membentuk sebuah persekutuan dan persaudaraan dalam hidup. Memang ini adalah sesuatu yang baik, Papa Mama. Dalam budaya orang Sabu, dalam rumah ini tidak lagi mengenal dia orang punya kedudukan, dia punya jabatan, dia tidak punya jabatan, tidak memandang seperti itu. Seperti gambaran para murid, ketika Yesus kasih pesan untuk tetap tinggal di Yerusalem, maka mereka pakai momen itu untuk berkumpul. Mereka buka hati, mereka buka diri, tidak memandang dia dari mana. Dia orang tua ataupun dia orang muda, ataupun dia anak-anak, dia orang yang hebat, dia orang kaya atau dia orang miskin, tidak ada perbedaan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang bisa kita lihat dari firman ini adalah jangan abaikan kehidupan doa. Menarik Papa Mama dan kekasih Tuhan. Dari poin ini kita belajar untuk jadilah persekutuan orang percaya yang bertekun dengan sehati dalam doa kepada Tuhan. Kita bicara soal doa. Kita bicara soal menanti doa, jawaban doa. Kita bicara soal bagaimana kesabaran kita dalam penantian kita terhadap jawaban-jawaban yang kita naikkan kepada Tuhan. Ada kebiasaan sejumlah jemaat di jemaat-jemaat tertentu ataupun persekutuan doa tertentu saat menanti pencurahan Roh Kudus. 10 hari itu mereka isi dengan sebuah persekutuan yang di dalamnya ada doa dan juga ada puasa. Nah, kebiasaan ini merupakan sebuah kebiasaan yang sangat baik yang perlu dipertahankan dalam sebuah persekutuan. Masa 10 hari dalam penantian pencurahan Roh Kudus diisi oleh berbagai jemaat untuk berdoa. Jadi mereka tidak hanya sekedar duduk dan berkumpul, mereka tidak hanya sekedar duduk dan saling melihat satu terhadap yang lainnya, tetapi dalam persekutuan itu mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Mereka punya satu hati dalam berdoa dan ini adalah sebuah kunci supaya mereka mengalami kuasa Tuhan.
Nah, dalam menghadapi situasi yang tidak pasti, tentu realitas kehidupan membuat kita cemas, takut, dan seolah-olah kita tidak diberi harapan. Tapi firman Tuhan hari ini bilang berdoalah kepada Tuhan. Ya, berdoa dari kata Yunani yaitu proseuche, yang berarti mengantar yang terbaik kepada Allah. Apa yang terbaik yang ada pada kita, kita antar kepada Allah. Dan itu harus tampak dalam hal sikap dan ucapan serta dari isi hati. Maka di sini berdoa berarti bersikap secara benar, berkata secara benar, dan bertindak secara benar, dan kita menyatakan isi hati kita kepada Allah secara benar. Jika demikian, Pak Mama dan kekasih Tuhan, saat berdoa, seharusnya kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Saat berdoa, hendaklah kita memiliki proseuche itu, yaitu mengantar kepada Allah apa yang menjadi isi hati yang benar, seperti para murid, seperti pesan yang disampaikan oleh Tuhan. Kekasih Tuhan, kalau kita omong tentang hal berdoa, ini tentu sesuatu yang kalau kita mau bilang, sudah biasa kita berdoa. Tetapi firman hari ini di poin yang kedua, mengajak kita untuk memahami secara dalam tentang hal berdoa. Punya kaitannya dengan hal menunggu tadi atau menanti. Ya, kita yang menunggu jawaban Tuhan dari setiap doa, ini kita harus butuh ketekunan. Ketika orang tua, para lansia dalam kondisi fisik yang semakin hari semakin lemah oleh karena faktor usia, maka tentu ada doa-doa yang dipanjatkan. Orang tua berdoa, Tuhan kasih kuat, Tuhan kasih umur panjang, Tuhan kasih kesehatan, Tuhan berkati anak cucu, Tuhan berkati orang-orang di sekeliling. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan berkati. Hal yang keempat, selaku orang percaya, siapkan diri untuk hal-hal yang besar yang mungkin menggoncangkan dan menakutkan pada kenyataan terbalik dari 3 harapan. Kasih Tuhan, ada hal-hal yang menakutkan dan mungkin mengecewakan yang pasti akan terjadi karena memilih percaya kepada Kristus. Mungkin saja ketidaknyamanan, mungkin saja kekecewaan ataupun kehilangan sesuatu daripada kita. Tapi hari ini kita bersyukur Papa Mama. Bila semua tantangan, kesulitan, pergumulan itu menimpa kita, maka yang perlu kita lakukan adalah kita berdoa kepada Tuhan. Pasti ada sedikit rasa kecewa. Kalau kita berdoa dan jawaban itu sangat lama kita dapatkan, menimbulkan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Bahkan kita bertanya apakah Tuhan mendengar, apakah Tuhan mau menjawab atau justru sebaliknya. Tapi hari ini firman Tuhan bilang bertekun. Bertekunlah dalam berdoa. Sahabat-sahabat Allah kaum disabilitas dalam kondisi fisik yang tidak sempurna, tentu juga merasa bahwa keadaan ini sangat mengecewakan. Tetapi sekali lagi dengan berdoa kepada Tuhan, kita semua akan mendapatkan jawaban itu. Papa Mama dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dari firman ini mengajak kita untuk selalu bertekun dalam doa pada setiap penantian, termasuk harapan dan doa-doa yang belum dijawab oleh Tuhan. Bertekunlah dalam doa, percayalah di dalam dan bersama Tuhan, segala akan indah pada waktunya. Mari kita bertekun sehati dalam doa, percaya bahwa tidak ada perbedaan di antara kita, dan percaya juga bahwa setiap yang kita naikkan dalam tekun dan juga dalam kesabaran, di situ ada jawaban Tuhan yang baik. Firman Tuhan memberkati kita pada sore hari, malam hari ini. Amin. Kekasih Tuhan, kita merespon pemberitaan firman dengan bersama-sama kita melakukan pujian. Pop Rohani, jadikan kami satu.
bawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang tidak pernah habis bagi kami. Kami selalu mendapatkan kebaikan dan kemurahan Allah. Lewat persekutuan yang terjadi pada ibadah saat ini, kami belajar bagian firman Tuhan yang senantiasa mengingatkan kami untuk selalu ada dalam persekutuan-persekutuan di mana nama Allah dipuji dan dimuliakan. Dalam persekutuan itu, kami juga hendak selalu bertekun di dalam doa. Dalam persekutuan itu kami mengangkat doa kami kepadamu. Kami membawa segala yang terbaik dalam hidup kami kepada Tuhan. Kami membawa isi hati kami kepada Tuhan. Tentu semuanya itu dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan, ya Allah kami berdoa di dalam kami menjalani kehidupan kami, secara khusus bagi kaum lansia yang tidak bersama-sama dengan kami dalam ibadah di gereja, tapi melalui media ini, baik para lansia ataupun saudara-saudari kaum disabilitas, atau bahkan bagi jemaat Tuhan yang ada dalam keadaan sakit, mereka juga mengikuti ibadah secara online dari tiap-tiap rumah tangga ataupun rumah-rumah sakit. Kami bersyukur kami diajar, kami diingatkan untuk selalu tekun di dalam doa. Kami sungguh percaya Tuhan, tidak lagi ada perbedaan di antara kami. Tidak lagi melihat siapa kami, baik kami yang punya status, baik kami yang punya jabatan, baik kami yang laki-laki ataupun perempuan, baik kami para orang tua ataupun anak-anak, kami semua adalah satu dalam Tuhan. Tidak ada perbedaan di antara kami. Biarlah segala ini menjadi sebuah kegerangan bagi kami, karena Tuhan telah memilih kami untuk satu dalam Kristus. Ya Tuhan, ajar kami untuk senantiasa menaikkan doa dengan ketekunan, dengan sungguh-sungguh, sehingga kami dapat melihat dan menikmati jawaban doa dari Tuhan. Ajar kami untuk setia menunggu. Ajar kami untuk tidak asal-asalan juga dalam berdoa. Menolong kami ya Bapa dari waktu ke waktu. Menolong para orang tua kami, para lansia di tiap-tiap rumah tangga, dengan keadaan fisik yang semakin lemah, dengan keadaan mereka yang semakin lemah. Tuhan menolong mereka di tiap-tiap rumah tangga bersama dengan anak cucu menantu dan keluarga. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kaum disabilitas. Tuhan, biarlah dengan cara ini, dengan perenungan firman ini, kami belajar untuk tidak melihat perbedaan di antara kami. Kami adalah sama di mata Tuhan. Kami indah di mata Tuhan. Dan setiap doa yang kami naikkan, Tuhan jawab seturut kehendak-Mu. Kami berdoa
untuk pelayanan ibadah online yang terjadi pada minggu hari ini. Sahabat-sahabat yang membantu untuk melancarkan ibadah ini, kami juga berdoa, terima kasih. Tuhan memberkati teman-teman tim multimedia sebagai media untuk kami menyalurkan pemberitaan firman. Kami juga berdoa bagi organis, pemandu lagu, UPP Lansia yang selalu mendukung pelayanan ini. Tuhan memberkati kehidupan kami dan apa yang kami beri untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami terus berdoa bagi semua orang-orang di rumah, di gereja, ataupun di tempat-tempat kerja. Tuhan memberkati setiap jemaat dengan kasih dan cinta-Mu. Terima kasih ya Bapa. Biarlah semua kebaikan dan berkat yang kami dapat daripada Tuhan senantiasa membawa kami untuk selalu mengarahkan hati kami kepadamu, untuk senantiasa menerima berkat-Mu dalam kehidupan kami. Anugerah selamat daripada Allah Bapa menuntun dan menyertai serta memberkati kehidupan kami, para orang tua, para lansia, kaum disabilitas, bahkan seluruh jemaat Tuhan di Jemaat Peniel Manutapen, mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ibadah pagi hari ini selesai. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam damai sejahtera Allah menyertai kita.